Shalom, selamat pagi. Pagi hari ini kita akan sama-sama kembali belajar firman Tuhan. Dan pagi hari ini saya ambil di dalam Yehezkiel 43 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Bunyinya sebagai berikut. Lalu dibawanya aku ke pintu gerbang, yaitu pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Sungguh kemuliaan Allah Israel datang dari sebelah timur, dan terdengarlah suara seperti suara air terjun yang menderu, dan bumi bersinar karena kemuliaannya. Yang kelihatan kepadaku itu adalah seperti yang kelihatan kepadaku ketika ia datang untuk memusnahkan kota itu, dan seperti yang kelihatan kepadaku di tepi sungai Kebar. Maka aku sembah sujud, sedang kemuliaan Tuhan masuk di dalam bait suci melalui pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Saudaraku, pagi hari ini kita akan mempelajari tentang nubuatan Yehezkiel. Saudaraku, di firman Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Yehezkiel ini kepada bangsa Israel ini adalah nubuatan tentang kedatangan Tuhan Yesus, kedatangan Mesias ke bait Allah yang ada di Yerusalem, bahwa kemuliaan Allah Israel akan datang dari sebelah timur dan dari pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur, yaitu Golden Gate, salah satu pintu 12 pintu gerbang yang ada di Yerusalem. Sebab di tempat inilah Tuhan akan bertata sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kita bisa baca di dalam Yehezkiel 43 ayat 7 dikatakan bahwa, dan berfirmanlah Tuhan kepadaku, hai anak manusia, inilah tempat tahtaku dan inilah tempat tapak kakiku, dan disinilah aku akan diam di tengah-tengah orang Israel untuk selama-lamanya, dan kaum Israel tidak lagi akan menajiskan namaku yang kudus, baik mereka maupun raja-raja mereka dengan persundalan mereka atau dengan mayat raja-raja mereka yang sudah mati. Jadi itu jelas sudah dikatakan dalam firman Tuhan. Jadi Tuhan sendirilah yang telah memilih dan memutuskan bahwa bait suci di Yerusalem dan kota Yerusalem menjadi tempat tahtanya, dan di tempat-tempat kakinya berjejak, sebab di sinilah saudaraku Tuhan akan diam di tengah, sebab di sini Tuhan akan diam di tengah orang Israel selama-lamanya. Oleh karena itu firman Tuhan berkata oleh karena itu firman Tuhan dikatakan bahwa nubuatan Yeskel ini dalam perjanjian lama ini benar-benar akan terjadi dan akan digenapi. Yaitu kalau kita selidiki semua firman Tuhan, yaitu di situ dijelaskan pada Matius 21 ayat 10 ayat 11 kita bisa baca, dan di situ pada waktu kedatangan Yesus yang pertama ketika memasuki kota Yerusalem itu dikatakan dalam firman Tuhan, sudah dikatakan, jadi pasti nubuatan Yeskel akan tergenapi. Di dalam Matius 21 ayat 10 ayat 11 dikatakan bahwa, dan ketika masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah ini? Dan orang banyak menyaut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret Galilea. Nah, jadi pada waktu itu yang Yesus datang masuk kota Yerusalem, pada masa perjanjian baru itu sudah digenapi, nubuatan Yehezkiel digenapi di dalam perjanjian baru, sebab Yesus datang dengan keledai dari arah timur, yaitu dari arah Bukit Zaitun, telah masuk ke Yerusalem menuju bait Allah melalui pintu gerbang Golden Gate. Jadi saudara-saudara, memang firman Tuhan tetap digenapi. Jadi kita bisa membaca juga di dalam Sakaria 14 ayat 4 dikatakan bahwa pada waktu kedatangan Yesus yang kedua datang dari Bukit Zaitun kemudian memasuki kota Yerusalem. Sakaria 14 ayat 4 dikatakan, pada waktu kakinya akan dia berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun juga akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Bapak Ibu Saudara-saudara, situasi saat ini pintu gerbang timur tentu kita tahu itu Golden Gate itu masih tertutup. Tapi Yeskel di situ, di Yeskel 44 kita ayat 1 sampai dikatakan, kemudian yang membawa kembali ke pintu gerbang luar dan tempat kudus yang menghadap ke timur. Gerbang ini tertutup, masih tertutup. Saat ini juga masih tertutup. Kalau kita sudah ke Israel pasti tahu. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, pintu gerbang ini harus tetap tertutup, jangan dibuka dan jangan seorang pun masuk
dari situ, sebab Tuhan Allah Israel sudah masuk melaluinya. Karena itu gerbang harus tertutup. Saudaraku, Yesus pasti akan datang. Yesus pasti akan datang kedua kalinya, seperti yang telah dikatakan dalam firman Tuhan. Kisah Para Rasul 1 ayat 11 di situ dikatakan bahwa dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi posisi kalau kita lihat saat ini memang di peta di Alkitab juga dikatakan bahwa posisi Indonesia ada di bagian kota timur Yerusalem. Jadi kalau kita melihat nubuatan Nabi Yeskiel bahwa kemuliaan Tuhan akan datang dari timur kota Yerusalem, dan Yesus akan datang memasuki kota Yerusalem melalui pintu gerbang timur Yerusalem, maka firman Tuhan ini menjadi nubuatan, maka atau janji propeti yang harus kita imani dan harus kita terima dan deklarasikan. Pada pagi hari ini mari kita deklarasikan bahwa Indonesia pasti akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Kita deklarasikan gerakan pemulihan untuk bangsa Israel dan Timur Tengah akan dimulai dari timur, yaitu dari Indonesia. Mari kita berkatakan, kita deklarasikan bahwa revival dan penuaian besar akan terjadi dimulai dari timur, yaitu dari Indonesia. Secara khusus kita berdoa secara spesifik terjadi Indonesia Timur yang akan mengawali memulai terjadinya revival. Gerakan pemulihan tuaian besar akan dipenuhi dan dengan kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus, kita puji Tuhan. Deklarasi firman Tuhan tetap kita berkatakan, kita angkatlah kepalamu hai pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu yang berabad-abad di Indonesia, yaitu dimulai dari Indonesia. Kita deklarasikan dari Papua, dari Asia, dari Timur Tengah, dari Yerusalem, supaya Raja kemuliaan. Siapakah Raja kemuliaan itu? Yaitu kita tahu bersama bahwa Tuhan Jaya bersama Tuhan perkasa, yaitu dalam peperangan. Oleh sebab itu saudaraku, angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, itu firman Tuhan loh, hai pintu-pintu yang terabad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Yaitu Tuhan semesta alam. Dialah Raja kemuliaan, Yesus Tuhan yang akan datang untuk kedua kalinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, hari-hari ini kita sudah melihat waktunya sudah dekat. Jesus coming soon. Persiapkan diri kita, saudara dan saya. Persiapkan Yerusalem kita, keluarga kita, kota kita, bangsa kita. Kita melalui pemulihan yang saat ini Pondok Daud, yaitu melalui doa, pujian, dan penyembahan. Sebab di firman Tuhan dikatakan bahwa rumahku akan disebut sebagai rumah doa segala bangsa, supaya terjadi pertobatan, terjadi penuaian, terjadi pemulihan, dan pencurahan Roh Kudus. Pada hari-hari ini adalah pencurahan Roh Kudus. Kita berdoa walaupun kita stay di rumah saat ini, mari kita koreksi pribadi kita sendiri, saudara dan saya. Kalau ada hal-hal yang belum berkenan kepada Tuhan, waktunya saat ini kita merendahkan diri, kita bertobat, kita menjadi karakter Kristus, karena Jesus coming soon. Saat ini saudaraku, mari kita sama-sama meresponi akan firman Tuhan. Nubuatan sudah terjadi saat ini. Kita nggak tahu kapan kita meninggalkan, dipanggil Tuhan, tapi saat ini persiapkan diri kita untuk datang kepada Tuhan, karena kita percaya God coming soon. Kalau masih ada yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan saat ini, buka hati kita, terima Tuhan di hidup kita. Hari-hari ini pencurahan Roh Kudus, bangun mezbah Tuhan di rumah, supaya kita lebih intim kepada Tuhan. Dan saya yakin dan percaya kuasa Roh Kudus akan memampukan kita untuk menjalankan kebenaran akan firman Tuhan. Oleh sebab itu jangan lama-lama, God coming soon. Mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan lewat pujian penyembahan kita, karena di situ akan terjadi pemulihan yang luar biasa, pertobatan, dan akan terjadi penuaian yang luar biasa. Oleh sebab itu berdoalah, berikan yang terbaik buat Tuhan. God coming soon.
Haleluya. Terima kasih untuk firman pagi hari ini. Amin. Tuhan memberkati. Please take care. God bless you all.